Oke, jadi teman-teman selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk menyimak support dari Oriflame terbaru tentang social selling. Jadi hari ini aku kebagian buat sharing. Boleh next Kak Novi? Tentang membuat foto sebelum sudah ya. Jadi kalau teman-teman tahu atau pengalaman pribadi aku juga ya, kalau misalnya ngelihat produk yang disertai dengan rekomendasi produk dari seseorang, apalagi disertai dengan foto sebelum dan sesudah, itu lebih menggugah rasa ingin membeli sesuatu. Teman-teman gitu nggak sih juga? Ya, iya gitu kan. Jadi kayaknya kalau kita ngelihat bahwa apalagi ada kayak hasil nyata dari penggunaan produk kayak gitu ya. Jadi ngebuat kita semakin tergugah. Nah, oleh karena itu makanya kita juga untuk membuat pelanggan kita ataupun calon partner bisnis kita mau gitu ya, mau juga bisa lebih laku menjual. Salah satunya adalah kita membuat juga foto sebelum dan sesudah memakai produk atau foto sebelum dan sesudah teman-teman menjalankan bisnisnya. Next, Kanovi. Jadi ada beberapa tips teman-teman untuk buat foto sebelum dan sesudah ya. Nah ini contohnya Mbak model kita yang bule ini memakai produk The One ya. Apa tipsnya? Boleh next Kanovi? Jadi usahakan teman-teman kalau foto sebelum gitu ya. Jadi foto dengan latar belakang kosong. Jadi jangan yang lagi di keramaian, jangan yang di latar belakang penuh warna-warni. Jadi biar fokusnya ke muka kita ya, terutama kalau misalnya teman-teman lagi memang mau membuat foto dan sebelum menggunakan produk gitu ya, produk makeup. Nah, apa aja sih produk-produk yang kita gunakan kita bisa pakai untuk foto sebelum dan sesudah gitu ya. Salah satunya misalnya produk skincare ya, terus produk makeup, terus produk wellness ya. Kalau kita menjual produk-produk tersebut dengan foto sebelum dan sesudah, dijamin orang akan lebih tertarik mencoba produk kita. Ya, jadi pastikan terus kameranya jernih, terus pusatkan pada area yang dituju. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mau membuat foto before dan after, terutama misalnya untuk skincare, pastinya area yang teman-teman foto hanya area bagian muka gitu ya. Itu foto sebelum, jadi kalau foto sesudahnya, next Kanovi. Jadi gunakan latar belakang yang sama dan posisi yang sama dengan foto sebelum. Jadi dia fokus bahwa melihat perubahannya. Kalau bisa beneran pakai baju yang sama, terus di latar belakang yang sama. Terus pastikan foto terlihat asli ya. Kalau buat foto before after harus pakai foto yang terlihat asli. Jangan pakai filter ya, jangan pakai aplikasi edit foto dan alat lainnya. Tapi pastikan aja pakai pencahayaan yang sama dengan foto kita sebelumnya ya. Jadi itu tips untuk membuat foto sebelum dan sesudah. Nanti di belakang nih ada contoh yang tak ya untuk sebelum dan sesudah. Ini nih contoh-contohnya lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya maskara, kalau lagi mau buat foto sebelum dan sesudah untuk maskara, jadi nggak usah all muka gitu ya teman-teman, tapi fokus aja sama bagian mata kayak ini ya. Mbak ini kan cakep banget ya, jadi kelihatan banget perubahannya. Kalau pakai maskara, dia bulu matanya jauh lebih gelap, lebih kelihatan lebih banyak. Jadi kan membuat orang pengen ya mencoba. Nah, kalau yang kanan ini kalau penggunaan no face gitu, skincare. Jadi walaupun misalnya kalau skincare kan butuh waktu ya untuk sesudahnya gitu, butuh waktu ya, nggak kayak makeup ya, tapi usahakan juga kita foto di tempat yang sama, menggunakan baju yang sama dengan cahaya yang sama waktu kita bikin foto sebelum. Oke, next Kanovi, itu untuk bikin foto sebelum dan sesudah. Nanti sebarkan di sosial media. Jadi terutama ada foto produknya, terus ditambahkan dengan foto-foto
before after yang kita udah buat. Nah, selanjutnya nih juga mau ngajak teman-teman untuk ngebahas tentang caption atau status di media sosial yang menarik ya. Zaman sekarang gitu ya, kita kayaknya jualan banget dan promosinya banyak di sosial media karena sekarang zamannya kerja di rumah dan saat ini adalah saat tepat banget buat kita untuk bikin status-status yang menarik. Kenapa? Karena kayaknya saat ini semua orang itu jalan-jalannya di sosial media. Benar nggak sih teman-teman? Ya nggak, karena nggak bisa keluar. Jadi semua orang jalan-jalannya di sosial media. Nah, jadi penting banget kita buat status atau buat foto yang menarik. Kenapa gitu ya? Karena dengan foto dan caption yang menarik, orang bisa tertarik. Nah, jadi ini beberapa tips teman-teman. Seperti apa sih caption atau status yang menarik? Jadi ada tujuannya yang jelas, ada interaksinya, dan kalau bisa menarik perhatian ya. Next, nah kita udah punya contohnya nih. Next Kak Novi. Nah jadi ini beberapa teman-teman contoh caption atau status di media sosial yang menarik. Jadi misalnya kayak foto-foto ini ya, wih cakep-cakep banget ya ini contohnya ya. Jadi ada deskripsi singkat, jadi nggak usah kadang terlalu panjang teman-teman. Terus jangan terlalu hard selling atau jangan selalu promosi semuanya statusnya promosi, jangan, jadi diseimbangkan gitu ya. Nah terus tips berikutnya usahakan selalu asli. Maksudnya selalu ciptakan percakapan jujur tentang produk dan bisnis kita untuk menunjukkan keaslian dan ngebangun kepercayaan. Karena itu paling penting teman-teman. Kalau orang udah percaya gitu ya, mereka akan membeli, bahkan akan membeli ulang. Next Kak Novi. Nah sekarang kita ada beberapa foto dan caption ya teman-teman. Kita bisa lihat ya, jadi perbandingan kira-kira yang lebih menarik gitu ya untuk dilihat orang-orang di yang mana sih gitu ya, kita bahas ya. Yang pertama, nah ini ada kan, yang pertama ada statusnya yang sebelah kiri, foto sebelah kiri ya, dia promosi produk Novage, terus produk Novage-nya fotonya benar-benar profesional gitu ya teman-teman ya. Nah, yang satunya lagi mungkin fotonya mungkin agak gelap gitu ya. Sebenarnya bagus, udah bagus saat ini kalau mau promosi aja itu udah luar biasa ya teman-teman, namanya effortnya udah bagus kalau teman-teman udah mau ngupload status untuk berpromosi, itu luar biasa. Tapi gitu ya, diperhatikan juga misalnya gini, Oriflame itu kan brand yang keren ya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kita ngepost produk yang misalnya kita baru datang produk kita segala macam, diperhatikan ya teman-teman. Misalnya kayak ini estetikanya lumayan nggak ya gitu. Jadi jangan asal misalnya kayak terlalu gelap fotonya atau berantakan kayak gitu. Jadi lebih dirapi-rapiin lagi. Karena kalau kita misalnya lihat kayak dua status kontennya ini gitu ya teman-teman, kira-kira yang mana menurut teman-teman lebih menarik gitu? Kira-kira yang mana kalau misalnya teman-teman ngepost atau teman-teman lihat ya teman-teman punya teman ngepost, kira-kira akan lebih kayak ngeh gitu, kira-kira yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kiri ya, karena kok cakep banget gitu ya. Yang kanan gimana? Kalau misalnya selama ini teman-teman ngelakuin yang kanan, nggak apa-apa, itu udah bagus banget ya, teman-teman udah mau promosi. Tapi hari ini kita belajar ya, buat gitu ya, buat lebih, biar lebih menarik dan biar lebih Oriflame itu kan citranya apa ya? Citranya apa sih istilahnya? Internasional, foto-fotonya udah bagus, katalognya udah bagus, jadi kita buat juga Oriflame-nya foto-fotonya yang bagus. Next Kak Novi. Berikutnya nih ada lagi contoh status ya, yang mana sih yang lebih menarik? Nah kalau yang satu dia bilang dia coba pakai Love Nature, terus dia tunjukin mukanya, dia tunjukin, terus yang satu lagi dia cuman foto produk, terus gitu aja gitu ya. Kira-kira buat teman-teman yang mana yang lebih menarik? Untuk misalnya kalau teman-teman lihat iklannya, teman-teman pasti, ih ini apaan sih kayak gitu kan, bikin lebih penasaran yang kiri kan. Nah kurang lebih kayak gitu teman-teman kalau mau menampilkan
konten-konten di sosial media teman-teman. Nah, yang sekarang, next Kanopi, ini adalah share dari pengalamannya Ni dan Nanta pribadi ya. Nah, kita itu pernah baca kalau ini dari Forbes itu majalah nggak sih? Majalah ya. Katanya, you and your business have 7 seconds to make a first impression, gitu ya. Jadi kita itu katanya bisa menarik orang itu kalau ngelihat profil kita atau apa, dia itu mau lanjut baca atau enggak, itu tuh tergantung 7 detik pertamanya, teman-teman. Jadi 7 detik pertama, bagaimana 7 detik pertama, apakah dia 7 detik pertama itu membuat dia tertarik atau enggak. Jadi kalau enggak, ya dia akan skip, dia akan lewat kayak gitu. Tapi kalau 7 second pertama, 7 detik pertama yang dia penasaran, siapa sih Mbak ini kayak gitu, dia bakalan lanjut baca-baca kayak gitu. Makanya karena itu gitu ya, Nih itu pribadi benar-benar berhati-hati banget teman-teman untuk menunjukkan, apalagi misalnya kita kan udah sekarang citranya adalah brand partnernya Oriflame ya, kita bawa nama-nama Oriflame ya, jadi sebisa mungkin untuk menampilkan foto-foto yang benar-benar tak perhatiin, ini sesuai nggak ya dengan kira-kira bisa menarik perhatian orang nggak ya, terutama sekarang masih jualan gitu ya teman-teman. Nah tergantung teman-teman sekarang, misalnya gini, kalau gitu aku kalau ngepost foto nggak bisa seenak-enak, tergantung. Kalau menurut nih ya, ini teman-teman ini menurut nih ya, karena nih masih perlu gitu ya, masih perlu menjual, masih perlu untuk mencari brand partner gitu ya, masih perlu untuk menunjukkan Oriflame, jadi mau nggak mau nih itu perhatiin banget. Nah kira-kira apa sih yang tak perhatiin kalau mau ngepost status atau membuat foto? Boleh next Kak Novi. Nah jadi gini, kita tuh kalau ngepost bisa pakai foto sendiri atau bisa juga sebenarnya mengambil dari berbagai macam platform sekarang yang ada yang bisa kita post. Nah, tapi kayaknya orang-orang atau pertemanan kita itu bakalan lebih percaya kalau misal ngelihat hasilnya dari kita, foto kita. Jadi ini adalah persiapan kalau nih untuk buat foto dan caption yang menarik. Beberapa tips mungkin dari ini buat teman-teman. Jadi yang pertama, ketahui angle foto kita gitu ya. Terutama misalnya kalau teman-teman sempurna dari segala sisi, oke ya. Tapi kalau misalnya kayak ini itu udah tahu angle fotoku tuh yang sebelah mana. Jadi biar cepet gitu loh kalau foto udah tahu angle-nya. Terus yang paling pasti adalah cahaya ya, cahaya. Karena kalau fotonya gelap susah diedit kayak gitu. Terus pastikan latar belakang. Kalau misalnya bingung, kadang kalau mau foto apa, beli aja kertas gitu ya di belakang putih gitu ya teman-teman. Atau cari tembok yang putih. Terus bisa pakai aplikasi edit foto untuk mempercantik foto. Ini untuk foto-foto konten ya, bukan foto before after ya. Kalau foto before after nggak boleh pakai aplikasi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menampilkan konten atau caption gitu ya, pastikan diedit sedikit fotonya ya, biar bisa memberikan efek dramatis gitu. Berbagai macam aplikasi edit yang bisa teman-teman pakai. Kalau ini sering banget kalau foto itu pakai Lightroom aja. Zaman sekarang itu banyak banget juga yang udah menyediakan preset teman-teman, jadi gampang untuk membuat foto kita lebih bagus. Terus kalau misalnya bingung aku fotonya kayak apa ya, nah cari ide foto teman-teman. Carinya di mana? Di media, di Oriflame Media Library atau di Pinterest atau di Instagram. Kalau nih misalnya kayak mau foto sama lipstick, kayak apa ya gayanya foto sama lipstick ya? Cari dulu misalnya di Pinterest. Orang pakai lipstick, fotonya kayak gimana ya? Nah nanti tinggal ditiruin pegang lipsticknya kayak gimana. Jadi biar lebih cepat. Kalau misalnya ngerasa aduh kayak bingung loh kayak gimana ya bikin foto. Jadi ide-ide foto itu teman-teman bisa lihat di sosial media gitu atau di Pinterest segala macam ya. Jadi kita bisa buat foto yang bagus. Next Kanovi. Nah ini misalnya salah satu contoh, kalau ini pakai aplikasi ini pakai Lightroom aja teman-teman, foto produk ini yang before dan after, jadi sebelah kiri sama yang sebelah kanan itu tak edit sedikit, jadi lebih dramatis kali ya, warnanya juga lebih terang gitu ya. Karena kalau ini percaya banget, foto yang bagus itu sekarang itu ya, apalagi di zaman sosial media itu membuat orang tertarik gitu ya.
selebgram. Di sekarang tuh yang lagi terkenal banget orang-orang jadi selebgram, influencer. Kalau kita tanya, kenapa sih orang itu pada mengidolakan selebgram itu gitu ya? Pasti karena fotonya bagus. Benar nggak sih? Kalau fotonya nggak bagus ya nggak jadi selebgram. Ya nggak? Ya kan? Karena fotonya bagus, orang-orang tertarik, akhirnya jadi mengikuti kayak gimana kisah hidupnya, jadi diikutin dia, ntar beli apa diikutin kayak gitu ya. Karena apa? Padahal sebenarnya kita nggak kenal dia siapa, tapi karena fotonya jadi mau follow kayak gitu ya. Makanya dan ini juga beberapa tahun ini merasakan ya teman-teman, banyak banget ketemu orang yang ngelihatnya dari mana, dari foto-foto, ngelihat fotonya Mbak, ngelihat fotonya kayak gitu. Makanya wah ternyata efek foto itu luar biasa ya. Apalagi untuk bisnis kita, apalagi buat teman-teman yang masih mau mendapatkan pelanggan, mau mendapatkan partner. Jadi penting banget konten segala macam. Jadi kalau mau buat status juga ya, kalau teman-teman lihat statusnya nih yang akhirnya banyak like gitu ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan. Statusnya nggak usah panjang, tapi usahakan di setiap status itu teman-teman ada kayak nanya, misalnya aku pakai Megan Honey nih, teman-teman pakai juga body cream apa, jadi kayak gitu. Jadi kalau bisa, kalau buat status diisi juga pemancing buat yang lain untuk ikutan komen atau ikutan membalas status kita itu. Next, Kanovi. Nah, intinya seperti yang tadi saya bilang, foto dan caption yang menarik akan menarik netizen, ingin tahu lebih banyak lagi. Foto yang menarik ngebuat netizen penasaran sama produk kita, penasaran sama bisnis kita, dan penasaran sama Oriflame. Nah, terus yang terakhir ada contoh foto before after. Contoh foto dan sebelum dan sesudah ya teman-teman, seperti yang tadi tak bilang. Fokus di area yang sama, bisa ditambahin produknya seperti ini, produk Novements oleh Pande. Dan ini pemakaian The One Brocara. Segitu aja sih, Kak Novi. Mudah-mudahan cukup, dan aku kayaknya kelamaan udah ngomongnya. Enggak kok, Terima kasih. Terima kasih.